Shalom saudaraku. Ketika ada momen penting dalam hidup ini, terutama ketika itu tentang sesuatu yang baik, seperti hari ulang tahun, pindah ke rumah yang baru, naik pangkat, mendapatkan promosi, atau mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, kira-kira apa yang biasanya dilakukan oleh banyak orang? Saya perhatikan bahwa banyak orang lebih sibuk atau bingung mau merayakan hal itu di mana, atau dengan siapa, atau dengan cara apa. Baik itu entah makan, jalan-jalan, berlibur ke luar negeri, dan lain sebagainya. Dan mungkin ada yang menjadi perenungan dalam peristiwa itu. Misalkan ketika ulang tahun, yang dipikirkan, yang diperenungan adalah, waduh, saya tambah tua, tidak muda lagi. Atau jadi perenungan ketika mendapatkan pekerjaan atau usaha yang baru yang lebih baik, perenungannya adalah, saya tidak sia-sia dalam bekerja keras. Atau ketika pindah ke rumah yang baru, yang menjadi perenungan adalah, bagaimana untuk mendapatkan rumah yang baru lagi. Atau setidaknya berpikir, bagaimana cara mengisi rumah yang baru tersebut. Setidaknya dengan mengisinya dengan alat transportasi seperti misalnya mobil dan kendaraan lainnya. Dan harapan yang biasanya terjadi dalam peristiwa itu ya adalah, kalau misalnya ulang tahun, berharap supaya umurnya panjang atau sehat, atau dalam kerjaan usaha yang baru pengennya lebih sukses lagi, dan lain sebagainya. Tidak banyak orang yang mengalami peristiwa yang indah, baik, menyenangkan tersebut, yang ingat akan Tuhan lalu bersyukur. Karena memang saudaraku, kita harus mengerti hal ini, bahwa bagi banyak orang lebih gampang untuk ingat dan datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ketika dihimpit oleh masalah. Tetapi ketika hidup sudah enak, berkelimpahan, berada dalam zona nyaman, tidak banyak tuh orang yang ingat akan Tuhan. Kalaupun ingat, mereka hanya datang bukan dengan segenap hatinya. Ulangan 8 ayat 2-3 berkata begini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudaraku, dalam Ulangan pasal 8 ini, Musa mengajak bangsa Israel untuk sadar bahwa 40 tahun mereka berjalan melintasi padang gurun itu bukanlah dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi karena Tuhan. Berbagai peristiwa di padang gurun dapat mereka hadapi hanya karena pertolongan Tuhan. Dan di lain sisi, Musa sekaligus ingin menyadarkan bangsa Israel bahwa jika di masa lalu bangsa Israel bisa melewati segala tantangan yang ada hanya karena Tuhan, maka demikian juga dalam menghadapi masa depan mereka hanya bisa dihadapi jika Tuhan ada bersama dengan mereka. Saudaraku, hal ini juga harus menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita bisa menjalani kehidupan kita bertahun-tahun lamanya, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi hanya karena Tuhan. Karenanya kita harus senantiasa ingat akan Tuhan dalam setiap musim hidup ini. Dan demikian juga kita harus sadar bahwa masih ada masa depan yang harus kita hadapi. Dan itu juga tidak bisa dengan mengandalkan diri kita sendiri, tetapi harus dijalani bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.